beneath all the rubble and all that runs through. Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita lagi ada motor yang sempat viral ya di tahun 2020 kemarin. Ini adalah Kawasaki Ninja SS tahun 2013. Memang yang viralnya bukan warna merahnya ya, yang warna kuning, karena memang jadi Ninja kuning itu terbatas. Sebelumnya Ninja belum pernah mengeluarkan warna kuning. Jadi di Ninja SS warna kuning itu viral karena mungkin ya satu dia kembali ke klasik ya dengan model headlamp yang seperti itu juga, dan keduanya warna kuningnya itu terbatas. Nah, seperti apa lengkapnya kita simak di video ini. Nah, Ninja ini masuk ke Indonesia itu di tahun 96. Jadi kalau di tahun 90-an sih motor ini udah ada di Thailand ya. Dia ya mungkin penggemar-penggemar Ninja teman-teman di sini tahu ada yang KR150, KR150 SE, kemudian Serpico gitu ya. Jadi di Thailand itu di tahun 90 udah ada dan mereka sudah menggunakan teknologi Super Kips. Sedangkan di Indonesia ini masuk CBU dari Thailand itu tahun 96. Kemudian dia juga dirakit di Indonesia, dan kalau nggak salah di tahun 2005 dia juga ada CBU dari Thailandnya. Nah, Ninja ini merupakan versi Victornya dari Thailand gitu ya, dan dia dijual di tahun 96 dan discontinue di tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Ninja 250 Mono sebagai pengganti ini. Karena jadi emisi gas buangnya ya, jadi yang kurang ramah lingkungan, ini menjadikan motor 2 tak itu discontinue. Jadi di mesin, kita lihat di mesin perubahan dari awal sampai discontinue nya motor ini, dia memiliki 2 basic mesin ya, ada yang KISS jadi Ninja biasa lah gitu ya, ada yang Super Kips. Jadi perbedaannya aja di sana. Dan kalau di Ninja SS ini pengapiannya berbeda dengan Ninja R, dimana kalau Ninja R itu AC sedangkan di sini itu DC. Motor ini memakai mesin 150 cc 2 tak. Dia pakai karburator Mikuni VM28 ya, dengan tenaga yang keluar sebesar 30,1 PS dan torsinya di angka 21,6 Nm di 9000 rpm. Dia juga memiliki 6 speed dan berpendingin cairan. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Jadi kalau di kelebihannya, pertama dia karena memakai nama Ninja ya. Jadi nama besar Ninja melekat ada di sini. Kemudian yang keduanya, dia memiliki handling yang cukup baik. Dengan rangka Delta Box seperti ini, dia memiliki handling yang cukup baik. Nah, ketiganya dia memiliki power atau tenaga yang ya terbilang kencang ya gitu. Diimbangi dengan kualitas dari pengereman yang baik. Kemudian yang keempatnya, desainnya nih. Desainnya ini menurut saya ini lebih sporty dibanding dengan motor-motor 2 tak lainnya gitu ya. Jadi desainnya juga ini dari awal muncul sampai discontinue-nya motor ini, jadi desainnya itu tidak berubah dan sporty dari dulu gitu. Nah, di balik kelebihan tadi tentu ada kekurangan dari sebuah motor. Jadi kekurangannya itu pertama ya karena ini 2 tak ya, bahan bakarnya juga agak sedikit boros ya dibanding dengan 150 cc 4 tak gitu. Tapi itu seimbang dengan tenaga yang dia keluarkan. Kemudian yang keduanya spare part. Jadi spare partnya ini karena memang mungkin Kawasaki dan Ninja itu mahal dari dulu spare partnya, sampai sekarang pun spare partnya itu masih mahal. Tapi kekurangan-kekurangan tersebut bisa ditutup dengan ya desain dan kelebihan lainnya dari sebuah Ninja ini. Nah, kita lihat desain depan dari Kawasaki Ninja SS 2013 ini. Jadi di depan sebenarnya dia kembali klasik ya. Kenapa motor ini sempat viral? Menurut saya dia desainnya kembali klasik, karena kalau Ninja R itu kan headlampnya itu
barong ya, kalau ini kembali membulat, jadi kayak Ninja pertama keluar, tapi dengan menggunakan teknologi mesin yang sekarang gitu ya, dengan teknologi mesin Superkeep dan tampilan yang lebih klasik menjadikan motor ini kembali viral. Jadi di headlamp dia bentuknya bulat lagi ya, dengan reflektor yang bening. Kemudian perbedaannya juga di sini, jadi di sennya juga dia sudah sennya bening ya. Kalau di Ninja R itu kan agak coklat gitu ya, kalau di sini ini bening. Dan suspensi depan dia menggunakan teleskopik dengan pengereman 2 piston ya. Nah ini juga di kaki-kaki ownernya ini udah mengganti velgnya. Jadi kalau orsinilnya itu ring 18, kalau ini diganti dengan Ninja RR ya. Jadi ini memakai pelek ring 17 dengan profile band 90/80 ring 17. Nah, lanjut di bagian samping. Jadi sebenarnya kalau di bagian samping ini tidak ada perbedaannya dengan Ninja R. Dia memiliki shortnya, kemudian tankinya juga sama. Ini tangki sama dari Ninja pertama keluar sampai sekarang. Ke belakangnya juga pun nggak ada perbedaan, dia cuman beda di stripping dan beberapa pilihan varian warna. Kita lihat di sini juga ada nih HSAS, High Performance Secondary Air System. Ini untuk airflow ya, jadi untuk suplai udara ke Superkeep dari motor ini. Kemudian kita lihat dia juga memiliki push step yang ini bisa dicopot ya, jadi bisa diganti dengan push step aftermarket. Dan di sini juga ada bezel, ini untuk mengangkat motor, jadi lebih memudahkan lagi untuk mengangkat motor ini. Lihat juga di bagian belakang, jadi di bagian belakang stop lampnya seperti ini, sama. Ingat zaman dulu ya, kalau bagian belakang ini rata-rata diganti sama stop lamp KZ gitu ya, yang ya ininya sennya ada di sini. Nah ini lihat juga sennya juga bening ya, sama seperti yang depan, berbeda dengan Ninja R yang agak coklat buram. Kemudian kita lihat di bawah nih, di kaki-kaki. Nah ini velg memang udah diganti ya dengan ring 17. Ini bawaan dari Ninja RR. Pengereman dia memakai cakram dengan 2 piston. Nah di sedikit perbedaan dari knalpot. Jadi kalau knalpotnya ini, kalau di Ninja R itu lehernya itu nggak terlalu berkelok seperti Ninja SS seperti ini ya gitu. Nah kita lihat konsol dari Kawasaki Ninja SS ini. Ini ada yang unik dari Ninja, dari dulu Ninja R ya. Jadi kalau kita mau ngecek bensin, dia tidak ada indikator bensin di sana. Jadi kalau kita ngecek nih gaya gini biasa, biar kelihatan agak lebih gagah gitu, digoyangin gitu. Jadi memang mungkin pengguna Ninja ini udah biasa menggoyang-goyang gitu ya. Ini sedikit aneh di motor. Biasanya kan motor itu, apalagi motor dengan konsumsi bahan bakar yang boros, harusnya dia memiliki indikator bensin. Cuman dia di sini ada lampu doang ya. Jadi kalau misalkan bensinnya sedikit, dia nyala gitu ya. Cuman itu aja. Jadi nggak ada indikator bar seperti itu gitu. Kemudian di sininya dia ada 2 ya, sama, ini klasik juga ya, dari awal keluar sampai terakhirnya juga seperti ini. Dia ada tachometer 13.000 rpm ya. Di red line-nya dia ada di 10.500 rpm sampai 13.000 rpm. Kemudian di sini ada indikator suhu nih. Nah, di sini ada speedometer ya, odometer. Kemudian di sini ada trip ya. Nah di sini ada oil nih, oil samping nih, sama bensin itu gitu. Kemudian di sininya standar, dia ada sen, kiri kanan, low beam, high beam, netralnya. Dan ini indikator T ini ya, jadi ini indikator gear. Jadi kalau T ini nyala berarti dia sudah ada di posisi top gearnya. Kemudian kuncinya juga sama, nggak ada perbedaan ya, seperti ini. Dan di stang dia sebenarnya kalau Ninja SS itu menggunakan stang jepit. Kalau ini udah diganti dengan stang Ninja klasik ya, Ninja lama. Ini yang biasa suka dipakai sama teman-teman wrecking ini ya, stang Ninja ini. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, spion. Dia spionnya udah nggak terlalu gede ya. Kalau
motor-motor sport di tahun-tahun itu kan ya spionnya pada gede, dan ini udah simpel, ini cukup bagus. Kemudian sama handle rem, grip gas, dia juga di sini ada engine stopnya. Nah ini lampu nih, saklar lampu. Ini 2013 sebenarnya motor-motor itu udah pada AHO, tapi di sini masih memiliki saklar lampu dia. Lanjut ke sebelah kiri, dia ada di sini ada pass beam, kemudian high beam, low beamnya di sini, sama sen ya, dan ini klakson. Ini benar-benar klasik ya, ini nggak ada perbedaannya dari pertama awal Ninja keluar sampai ke gripnya juga seperti ini. Jadi kenapa Ninja itu besar, selain desain dan dipasarkan oleh Kawasaki, dia juga memiliki karakter gitu ya. Jadi cukup baiklah untuk sebuah Ninja ini. Nah ini posisi berkendara saya dengan Ninja SS ini, memang ini bukan posisi yang original ya, karena kakinya dia sudah genti, jadi peleknya sudah genti ring 17, jadi motor ini agak sedikit lebih turun. Kemudian stangnya juga dia sudah diganti dengan stang model Ninja lama ya, jadi kalau SS itu kan stang jepit, jadi posisinya juga jelas berbeda. Tapi dengan perubahan seperti ini, kita lihat kaki ini menapak sempurna ke tanah dengan tinggi badan saya 173 cm. Sebenarnya sih untuk tingginya, meskipun dia memakai ban ring 18, jadi saya juga masih bisa menapak sempurna ke tanah ya. Cuman dengan posisi yang agak lebih pendek dan stang ini yang agak lebih lebar, jadi kita benar-benar dibawa lagi ke Ninja tahun-tahun awal ya gitu. Jadi dibawa klasik lagi karena ownernya ini tampilannya pengen benar-benar Ninja, bukan Ninja SS tapi Ninja R yang awal-awal keluar itu. Nah seperti apa tenaga kemudian impresi berkendaranya, yuk kita cobain motor ini. Oke, kita sedang berkendara dengan Kawasaki Ninja 150 SS ini tahun 2013 ya. Untuk posisi berkendara ya khas Ninja banget, jadi nyaman, nggak terlalu pegal meskipun ini motor sport ya. Jadi posisi bahu juga nggak terlalu nunduk ke depan. Ini posisi nyaman untuk sebuah motor sport. Kemudian juga di masalah getaran, biasanya kalau ini dua tak itu kan getarannya kerasa banget ya. Kalau di motor ini getarannya minim, beda dengan kayak Ereking gitu. Jadi getarannya itu begitu terasa gitu. Untuk urusan tenaga motor ini kan dia sudah menggunakan Super Kips dan dia main di 7000 rpm gitu ya. Kemudian juga untuk urusan kaki-kaki, kalau kaki-kaki sih ya nggak bisa dibilang empuk ya untuk suspensi belakang gitu. Cuman ini memang untuk ngejar ke handling, jadi handlingnya itu benar-benar nyaman. Suspensi dia ya unit track ala Kawasaki lah gitu, khas dari Kawasaki gitu. Jadi suspensinya ini cukup membuat handlingnya ini lebih stabil gitu di kecepatan tinggi gitu. Oke, jadi kenapa motor Ninja SS ini kemarin sempat viral di 2020, apalagi yang warna kuning? Menurut pendapat kami, pertama dia warnanya kuning ya, jadi warna istimewa dari sebuah Ninja. Biasanya Ninja itu identik dengan warna hijau, dan karena Ninja SS kuning itu keluar, jadi kalau kita lihat Ninja warna kuning itu udah jelas Ninja SS ya. Keduanya dia tampilannya kembali lagi klasik dengan headlamp yang membulat, kemudian bentuk dari bodinya juga yang kembali klasik gitu. Sebenarnya sih kalau dari tengah ke belakang itu nggak ada perbedaan, cuman dari depan aja yang dia kembali klasik, tapi dengan teknologi mesin yang baru. Dia pengapian yang berbeda dengan Ninja R, kemudian karburator yang berventuri 28, kemudian juga dia sudah memiliki Super Kips gitu ya. Nah, sekian review kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Herli Herullah. Sampai jumpa di video berikutnya.